لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para haji, para hajah ingkang estu kita antu fatwa petua saha nasihat-nasihatipun Takmir Masjid Jami Al Mujahidin dalah sedaya pengurus ingkang kula hormati, jamaah salat subuh, pejuang subuh Masjid Jami Al Mujahidin ingkang mugi-mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boten wonten kalimat ingkang langkung utama kecuali ungkapan syukur wonten ngarsa dalam Allah, monggo sareng-sareng melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat nggih? Mugi-mugi selalu sehat, panjang umur, usahane lancar, rezekine kathah, istri-istrinya nopo istrinya? Oh nggih, kita ibu-ibu protes. Istri-istrinya terus piro, Pak? Istrinya bagi bapak mudah-mudahan solihah. Karena nyun sewu Bu, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang suami dibandingkan memiliki istri yang solihah. Bagi bapak-bapak seperti itu. Kagem ibu-ibu hari ini di akhir zaman ini tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih membanggakan, membahagiakan kecuali ketika jenengan memiliki suami yang soleh. Mugi-mugi suaminya soleh nggih. Amin. Kita sing ora amin randui. Ngaten nggih. Takmir punya tanggung jawab belum nggih? Kalau ada jamaah kita ora duwe pasangan ya monggo takmir berusaha. Ya. Enggak apa-apa toh kalau di masjid ada biro jodoh ngoten kan lumayan nggih. Gadone jamaah sing jomblo-jomblo niku kan yo penting niku. Supaya rumah hidupnya semakin sakinah, semakin tenang. Untuk itu sekali lagi mugi-mugi berkumpul kita wonten enjang menika dados sarana kelak Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di tengah situasi kita ugi ikut berbelasungkawa sekaligus ikut prihatin atas yang menimpa datang sederek-sederek kita wonten kawasan Sumatera, khususnya umumnya di kawasan Indonesia. Nah, tentu menika dados pepeling kagem kita sedaya bahwa kejadian ini semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten surah Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 menika sampun gamblang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Oke, mangke jenengan buka surat ke-30 surah Ar-Rum ayat 41.
Dzoharo Bapak Ibu mungkin kula yakin 100% sing rawuh niki pernah belajar tajwid sedaya. Ada namanya idhar halqi. Niku napa? Lagi idhar halqi itu apa? Nah, kalau saya tanya apa arti idhar halqi, maka jawabannya idhar jelas, halqi kerongkongan atau tenggorokan. Tapi kalau saya tanya apa yang dimaksud idhar halqi, berarti jawabannya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, hamzah atau alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara membacanya nun mati atau an in unnya dibaca jelas. Man amana, man amana, mannya dibaca jelas, nun matinya dibaca jelas. Dzoharo artinya nyun sewu nggih, bagi yang belajar nahwu shorof, dzoharo itu masuk dalam kategori madhi, kata yang berbentuk lampau. Artinya apa? Dzoharo itu artinya telah jelas. Napa? Telah jelas. Apa yang telah jelas? Al-fasad. Fasad itu artinya kerusakan. Telah nampak, telah kelihatan, telah jelas kerusakan. Fil barri wal bahri. Yang sing kita tinggal ini namanya barri. Apa? Lagi apa artinya? Tanah, ada yang jawab bumi, ngaten nggih. Barri itu artinya daratan. Wal bahri artinya lautan. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh aidi. Nek niki tok namanya yadun, niki tok nggih. Tapi kalau banyak tangan artinya aidi. Terus kerusakan di muka bumi itu, di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Sing ngeraji kayu mili ini kok menungso napa tikus? Kok suwampahe kuwatah ngoten niku kelakuane kucing napa menungso? Menungso. Niki pepeling saestu Bapak Ibu sekalian saking Allah, bahwa manusia itu kalau sudah sampai kepada tahap namanya RAKUS, bahasa Arabnya tama atau toma, bahasa lainnya GRAGAS, jenengan sering ngeluh di rumah kabelnya sering putus gara-gara tikus. Ternyata kalau manusia itu sudah sampai tataran yang namanya rakus, rakah, dan gerakas tadi, iku nyun sewu nggih, aspal itu ya, kayu gelondongan itu ya, wesi gitu ya, apa tuh ya, nopo ya, orang mau sego pecel ya. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika seseorang sudah sampai pada tahap yang namanya tamak rakus itu, biasanya tanda kutip menghalalkan segala cara, dan kadang-kadang orang gagas apa yang terjadi kepada orang lain. Satu, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, kata Allah,
agar kami tunjukkan akibat dari sebagian perbuatan mereka. Terus nyun sewu nggih, lek basane kula jenengan ngeten. Diketokne ning ngarepe mata ning. Ngoten nggih. Di napa niku namanya? Diwelehne kalih Allah. Lek kelakuane ngene akibate ngene. Oleh Allah ditunjukkan itu. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Makanya nyun sewu, nek zaman kita dulu sekolah, sok-sok kalau salah niku lak sok-sok di jewer, sok-sok dinapakne ngeten iki. Mboten ngeten iki. Oh, sunah dijeguk niki lah. Godeke diunggahne dipelitir ngoten nggih. Zaman dulu lah ngoten. Sakniki jangankan melintir. Anake sapa kowe? Ngoten mawon nggih, itu iso jadi delik aduan. Makanya nggih. Bapak Ibu sekalian, terus mugi-mugi nggih apa yang terjadi di belahan provinsi lain, termasuk yang kemarin sebelumnya di Lumajang, termasuk kita ndonga nggih, muga-muga Allah dereng merintahne Gunung Lawu kon watuk ya. Amin nggih. Kula khawatir Allah dawuh Lawu watuk. Wong KPR Bukit Selosari Permek lah ya melok. Bingung nih. Makanya nyun pangapunten Bapak Ibu sekalian. Salawat lan salam Allah mugi kalipah dumateng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Pramila materi kula pagi hari ini adalah istiqomah di zaman yang penuh fitnah. Hati-hati Bapak Ibu, niki situasinya kalau dengan diutusnya Nabi Muhammad apalagi sudah wafatnya beliau, ini berarti tanda kiamat sudah dekat. Ning donga mawon nggih, muga-muga kita ndak menemukan kiamat kubro itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, lanjut. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, pun sampai situ aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi sudah diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat kata Allah. Fa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi akan mengeluarkan apa yang dikandungnya. Di bumi itu ada apa aja ya. Contohnya di bensin teng Lumajang niku mah. Watu, napa melih? Emas, pasir dan seterusnya, banyak hal. Itu semuanya akan dikeluarkan oleh Allah. Wa qalal insanu malaha, manusia berkata, iki kedadean apa yang sedang terjadi. Bila bumi diguncangkan, seluruh isinya dimuntahkan, pekik panik manusia dengan apa yang terjadi. Masya Allah. Ilane ndonga mawon mboten menemukan kiamat nggih. Ketoke kula jenengan sami termasuk yang ndak kuat kalau menghadapi itu. Sampai-sampai ibu-ibu yang lagi netei putrane itu lali kalau lagi netei putrane ketika kiamat itu datang. Nah, napa yang harus kita lakukan di fitnah akhir zaman seperti sekarang? Yang pertama, tentu ini yang harus kita ikhtiari. Alhamdulillah mugi-mugi ini kita terus ikhtiarnya. Apa itu? Memperkokoh keimanan kula jenengan sami. Bapak Ibu, banyak orang stres ketika faktor keimanan itu hilang.
Al imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kula jenengan sami itu, maaf nggih, yazidu yen sewu, yazidu itu ngeten karo dilambangkan. Napa niki? Niki lho. Plus nggih. Artinya apa? Berarti bertambah. Terus iman kelas kita itu kadang-kadang bertambah, tapi kadang-kadang yangkus. Nakis itu ngeten, berkurang. Yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah. Berkurangnya iman itu karena maksiat. Berarti monggo qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung kata Allah siapa? Man zakkaha, siapa yang mensucikan jiwanya. Muga-muga niki bagian dari ikhtiar kita kula jenengan sami untuk mensucikan diri kita. Sing rawuh enten sing ra duwe dosa. Oh, nggih. Kok namung meng nggih. Padahal pertanyaannya ada yang tidak punya dosa, jawabannya napa? Tidak ada, lho ngomong napa? Ya. Sadar nggih? Dunubi mitlu atadir rimali, dosaku bagaikan bilangan pasir di laut. Mengki jenengan termasuk misalkan lho gatekne Marsono, monggo mengki lek medal teng ajeng nika kula tingali wae wonten pasir. Mengki jenengan nyawuk sak cawuk mawon, mboten sakake. Ora usah sak truk, sak cawuk mawon. Maka kemudian jenengan hitung itu. Lek ra singunen nggih. Itu kok sak cawuk. Itu baru sak cawuk pasir. Lah kita diingatkan dosaku bagaikan bilangan pasir yang ada di lautan. Artinya dosane oke. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu bahwa Allah adalah Ghaffar, Maha memberi ampun. Allah itu Tawwab, yang memberikan atau yang menerima taubatnya. Maka sering-seringlah beristighfar, astaghfirullahaladzim. Monggo keimanan kita, keimanan kula jenengan sami selalu diusahakan untuk ditambah. Mudah-mudahan dengan ngaji ngeten iki panjenengan sami menjadi bertambah ilmu keagamaannya, dan itu yang disyaratkan Nabi 14 abad yang lalu. Apa itu? Ikuti saya. Wa may yuridillahu bareng bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita lek dereng sarapan sedaya nggih. Dan siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan difahamkan terhadap agamanya. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang tidak akan disebut baik, berarti lawan katanya baik napa? Jelek. Ketika dia mengaku beragama tapi tidak paham terhadap agamanya, English language-nya stupid. Okay. Maka teruslah belajar. Karena apa? Imam Asy-Syafi'i pernah matur, ta'allam laisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian, karena tidak ada manusia lahir dalam keadaan pandai. Maka lek pengen diangkat derajatnya oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan.
Jamaah rahimakumullah, yang kedua, niki alhamdulillah yang kita lakukan hari ini sebagaimana dawuhi Allah dalam surah At-Taubah ayat 119, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-mar'u ala dini khalili falyanzuru ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud lan Tirmidzi. Artinya nopo? Salah satu tombok ati wong kang soleh kumpulono. Saya bersaksi di hadapan Allah, saya bahagia, kula seneng bergaul dengan jenengan orang-orang yang solih-solihan. Muga-muga kula melu kecipratan kesolihan, kesolihahan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Makanya mengkembok menawi jenengan rien ke surganya Allah. Ya. Terus golek toleh kok marsono ra temu. Mungkin jenengan matur ke Allah ya. Ya Allah, marsono hari Sabtu tanggal pinten niki? Tanggal 6 Desember 2025 di Masjid Al-Mujahidin ngaji kalih kula ya Allah, kok hari ini belum ada. Mbok marsono dimasukkan ke surga. Berarti you and I friend. Understand? Nah. Niki namanya bersaudara. Maka monggo dipertanyakan apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang di Sumatera. Lek duit bantulah dengan duit. Lek duit tenaga bantu dengan tenaga. Dene duit tenaga kok ya ora masuk ora duwe ngoten nggih. Itu ora duwe nggih. Masa sih ndongakne mawon ndak mau. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang wafat husnul khotimah. Kemudian yang hari ini masih bergelut dengan kesusahan, semoga Allah segera mengangkat dan memberikan solusi yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Ingat Bapak Ibu, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu kal bunyan, seperti bangunan niki. Yashuddu ba'duhu ba'dha, bagian bangunan yang satu mengokohkan bagian bangunan yang lainnya. Yang hari ini jadi pondasi ora usah kemaki. Mbok kita ini kene iki sing solihah, solih kok aku tok. Hati-hati ya. Pondasi sekuat apapun tanpa tembok belum bernama bangunan. Sing wis madeg tembok aja sombong. Lek urung enek atape udan udanan, panas kepanasan. Maka atap ternyata dibutuhkan dan seterusnya. Maka nyuwun pangapunten, hilangkanlah penyakit yang namanya iri dengki serai dawen panas ten salah upen niku nggih. Nah, orang yang terbebas dari iri dengki itu Bapak Ibu punya sifat yang luar biasa bagus. Lek koncone tonggone oleh seneng melu, termasuk melu niki melu guyu. Tapi lek enek koncone tonggone oleh susah, dia ikut merasa susah. Itu orang yang terbebas dari iri. Berarti kalau dibalik, orang iri itu lek enek tonggone kok oleh seneng, tonggone kok bahagia, dia menderita. Dia senep, sedih. Tapi lek tonggone kancane kok oleh sesuatu yang menyenangkan atau mendapatkan sesuatu musibah, sorry ya,
dia malah lambene maju karo muni so ki wonge ra teko lagi. Ya, makanya nyuwun pangapunten nggih. Apalagi hidup di KPR ngeten iki kan ujiannya bukan hanya ujian ekonomi, tapi juga ujian kemasyarakatan. Maka insya Allah dengan kula jenengan sami belajar untuk mencari teman orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, insya Allah itu akan menguatkan jiwa kita, akan mengokohkan jiwa kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, persaudaraan, ukhuwah itu akan terjalin dengan baik. Nyun pangapunten, kula kadang kalau pulang itu istri tanya ngeten, Bi. Nah, jadi istri saya manggil saya Abi. Nah, istri miliki manggil suami pripun? Oh, papi, luar biasa. Ya, itu ada sing jawab kakung. Ya, manusia purna ya. Nah, Bi, bajumu kok bau rokok? Padahal Marsono gak ngerokok. Nah, ternyata teman sebelahnya Marsono niku rokok, sehingga maaf nggih, abunya atau baunya rokok itu pelek ke baju saya. Walaupun saya nggak ngerokok, ternyata bajunya bau rokok. Suatu ketika juga nanya, Bi, iki parfumi sopo? Ngoten nggih. Nah, kok wangine beda gitu ya. Maka nyun pangapunten, karena saya mampir ke parfum, terus temen di parfum itu njajal digowo angin pelek neng klambine Marsono. Akhirnya klambine Marsono melok wangi. Maka itulah gambaran 14 abad yang lalu yang diberikan oleh Rasulullah. Kalau jenengan bergaulnya dengan orang-orang yang selalu berzikir, insya Allah kula jenengan sami akan selalu berzikir. Latahimawan insya Allah nggih dikit nyetir mobil enak cah biayaan. Kira-kira apa yang diucapkan? Astagfirullahaladzim. Niku lek mboten kulino, kok kulinone miso, sing metu ya nama kebun binatang, ya minimal ada sego pecel keng godhong gedang niku nggih. Ya, ilang pine karek. Coba ngeten nggih. Nah, hati-hati, itu akan mempengaruhi, dan bahkan itu kalau tidak hati-hati nanti jangan-jangan mempengaruhi sampai akhir hayat kita. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang matinya diantarkan dengan la ilaha illallah, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia faham artinya la ilaha illallah, dia tidak melakukan kesyirikan, dakhalal jannah, orang itu pasti akan masuk surga. Amin ya rabbal. Cuman kan tidak semudah itu untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Makanya dibiasakan ucapannya adalah ucapan yang mengandung kebaikan. Yang ketiga, jamaah sekalian, dalam surah Hud ayat 120 Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Berarti napa Bapak Ibu, lek pengen istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini, maka monggo kula jenengan sami belajar dari para sahabat, para nabi yang terdahulu untuk semakin mengokohkan perjuangan kita, mengokohkan keimanan kita di situasi yang sudah sedemikian ini. Kenal kalian nikah sahabat Rasulullah yang
Sebenarnya secara status sosial beliau bukan orang yang punya jabatan. Bilal bin Rabah kenal nggih? Orangnya biasa, bahkan sebelumnya adalah seorang budak. Tapi termasuk satu di antara sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Apa keistimewaan Bilal? Beliau satu adalah muadzin. Maka muadzinnya di sini bersyukurlah. Kalau jenengan Allahu Akbar, kira-kira radius dari masjid ini sampai berapa kilo? Niki kenggen kula Watu Gajah krungu soalnya. Berarti ngalor nggih ngoten, ngetan nggih ngoten, ngulon nggih ngoten. Sebanyak kuping sing krungu itu pahalanya muadzin. Pun mengki royoan ya. Maka jangan sepelekan muadzin. Kadang-kadang sing muadzin ya Allahu Akbar, nampa tuwe. Tuwe, ngoten niku harus sing nom dilon itu. Wek kaya ngono adzan barang. Masalahe sing nom ora ndang adzan. Oke, ini yang jangan pernah mendengar kisahnya Uwais Al-Qarni misalkan. Itu sahabat yang luar biasa. Beliau bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya uang banyak. Tetapi beliau itu orang yang biasa di bumi, tapi menjadi pembicaraan di langitnya Allah. Malaikat-malaikatnya Allah membicarakan Uwais Al-Qarni. Apa keistimewaannya? Beliau waktu haji digendong ibunya waktu proses haji. Ayo pripun, apalagi kalau kita punya orang tua sudah pikun. Kula sarankan jenengan piringe sing disiapne piring plastik mawon. Aja piring beling. Duh, aku kok ora mbok pakai panganan ki piye to? Ngoten nggih. Padahal 10 menit yang lalu bahkan piringe urung disai. Niku lek ora sabar anak. Bu, lek iki piringe sapa to? Ter. Prank. Ya bolak-balik prang ya ngentekne ini. Hati-hati nggih. Kita berdoa semoga ikhtiar ini membuat kita tidak pikun nggih. Tua tidak bisa dibohongi, ning muga-muga mboten pikun nggih. Amin ya rabbal alamin. Salah satu caranya Bu, Pak, kita gunakan, maaf ya, otak kita itu untuk terus belajar. Insya Allah mudah-mudahan terjauh dari kepikunan. Amin ya rabbal alamin. Terus nomor 3, monggo Bapak Ibu kita cari teman, orang-orang yang solih. Maka Pak Fadlan sering menerangkan pada manten arba'un min sa'adatil mar'i, 4 tanda kebahagiaan dalam rumah tangganya seseorang. Ayakuna zaujatuhu solihah, yang pertama istrinya atau suaminya adalah solihah. Wa auladuhu abrara, anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti. Wa khulata'uhu solihin, nah ini yang penting. Lingkungannya adalah lingkungan yang solih, lingkungan yang baik, maka monggo belajar untuk mencari teman-teman yang solih. Semoga teman itu yang mengantarkan kita semuanya ke surganya Allah. Sekali lagi monggo, khairul ashabi mayyadulluka ilal khair. Sebaik-baik teman bergaul itu yang mengajak, mengarahkan kamu kepada kebaikan, insya Allah. Yang keempat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Berarti apa?
jangan pernah putus asa untuk selalu bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa mukhul ibadah itu betul. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Yang terakhir, monggo Bapak Ibu, kula jenengan sami selalu berusaha. Niki sudah prakrasa nggih, kok ya sudah 2025 sudah mau habis. Donga mawon nggih, mudah-mudahan 2026 nanti menjadi tahun yang lebih baik. Ekonominya semakin baik, rumah tangganya semakin baik, lingkungannya semakin baik, bekerja kita semakin baik. Maka insya Allah apa yang harus kita lakukan supaya masa yang ada di depan kita lebih baik? Perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing orang memperhatikan apa yang telah dilakukannya di masa lalunya. Jadi 2025 kita evaluasi untuk apa? Lighad, untuk hari esok kita di 2026. Ketika kita di dunia, lighadnya adalah untuk akhirat kita. Semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik, sehingga kula jenengan sami di tengah ujian yang sudah seperti sekarang ini, Allah mengokohkan kula jenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Syakur, kami bersyukur kehadiratmu ya Allah. Di pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kami untuk bisa bersama-sama di rumahmu ini ya Allah, dalam rangka beribadah, bersilaturahmi dan thalabul ilmi. Anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah terlalu banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa istri suami kami ya Allah, dosa anak-anak keturunan kami, dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha mengatur segala sesuatu, jadikan hidup kami dunia ya Allah hidup yang penuh kebahagiaan. Mudahkan urusan kami ya Allah, urusan rumah tangga kami ya Allah, urusan pekerjaan kami ya Allah, urusan pendidikan anak cucu kami ya Allah. Wabil khusus mudahkan urusan ibadah kami kepadamu ya Allah. Sekiranya Engkau memberikan ujian kepada kami, kami yakin ya Allah itu tidak lain untuk mengangkat harkat dan martabat kami sebagai manusia. Namun kami tetap memohon kehadirat-Mu ya Allah. Berilah kami jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Ya Allah, anugerahkanlah kami semua kesehatan. Jauhkan kami dari segala bentuk penyakit ya Allah. Sekiranya hari ini ada di antara saudara kami yang Engkau uji dengan sakitnya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, ringankan bebannya ya Allah, anugerahi kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Anugerahi kami semua panjang umur yang terhias dengan kebaikan. Jangan biarkan umur kami terhias dengan dosa dan maksiat. Suatu saat kelak ya Allah, di saat takdir kematian Engkau tentukan untuk kami, izinkan dan ridai kami ya Allah menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kematian kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah.
Ya Allah ya Razak, ya Allah yang maha pemberi rezeki, apapun jenis pekerjaan kami ya Allah, jadikan itu sebagai sarana Engkau membukakan untuk kami pintu-pintu rizkimu ya Allah. Berkahi setiap rizki yang telah Kau berikan kepada kami, berkahi pula setiap rizki yang akan Kau berikan kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami semua. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Anugerahi seluruh jamaah ini ya Allah, hati yang bersih dan sehat. Dengan hati yang bersih sehat ya Allah, jadikan kami saling mencintai, bukan saling mencaci maki. Jadikan kami saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Jadikan kami saling tolong menolong, bukan saling mendolimi. Jadikan kami saling menyambung silaturahmi, bukan saling memutus silaturahmi. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahi kami semua kesabaran, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di belahan yang lainnya ya Allah, yang hari ini sedang Engkau uji. Anugerahi mereka semua kesabaran atas ujian yang Engkau anugerahkan kepada mereka semua. Dan berilah kami ya Allah hikmah untuk bisa mengambil pelajaran atas apa yang Engkau takdirkan kepada kami. Rabb, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh solihah. Berkumpulnya kami di pagi hari ini ya Allah, di Masjid Al-Mujahidin ini ya Allah, jadikan sebab kelak Engkau mengumpulkan kami semua di syurgamu ya Allah. Jauhkan kami dari nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Saya bermohon maghfirah pada Allah, mungkin ada yang kepleset saking ngantur kula. Pada jamaah sekalian, nyuwun pangapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Donga tinunga sedaya paringan panjang umur nggih. Saged pepanggen wonten sanes wekdal. Mohon maaf mungkin kalau waktunya juga agak molor. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على حبيبك خير الخلق
جاءت ولا أنتد من محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم ما حربت قلت إلا عدم حرب عهد الأعادي إليها ملكي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والكرم